Halo teman-teman, masih semangat belajar ya? Harus setiap hari semangat belajar, oke? Pada hari ini kita masih akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 5, bab 3, ekspresi ciri melalui hobi. Materi pertama kita akan tebak hobiku. Hobi itu kira-kira apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Iya, ternyata hobi adalah kegemaran yang sering dilakukan untuk kesenangan. Setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Nanti coba kalian tanya atau kalian juga bisa bermain tebak hobi dengan teman sekelas kalian. Kira-kira mereka memiliki hobi apa saja ya? Mungkin ada beberapa di antara teman kalian yang memiliki hobi menari, menyanyi, melukis, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang imbuhan me. Imbuhan me adalah awalan yang membentuk kata dasar menjadi kata kerja. Beberapa makna imbuhan me adalah sebagai berikut. Yang pertama, makna imbuhan me itu bisa melakukan suatu pekerjaan. Contoh katanya adalah membaca, melukis, menggambar, memasak, menulis. Lalu makna imbuhan me yang kedua adalah membentuk atau menjadikan sesuatu. Contohnya membeku, mendidih, mengecil. Dan makna imbuhan me yang ketiga adalah mengerjakan sesuatu dengan alat. Contohnya ada menggunting, mencangkul, dan memblender. Selanjutnya coba perhatikan bahwa terdapat penyesuaian jika kita menggabungkan kata dasar dan awalan me. Yang pertama, imbuhan me menjadi mem jika kata dasar dimulai dengan huruf P. Contohnya, imbuhan me ditambah dengan kata potong, maka akan jadi memotong. Dan yang kedua, imbuhan me menjadi kata meng jika kata dasar dimulai dengan huruf K atau G. Contohnya, awalan me ditambah dengan gunting maka akan jadi menggunting. Dan yang ketiga, imbuhan me menjadi men jika kata dasar dimulai dengan huruf C. Contohnya, imbuhan me ditambah dengan cuci maka akan jadi mencuci. Dan yang keempat, imbuhan me tidak berubah jika kata dasar dimulai dengan huruf M. Contohnya, imbuhan me ditambah dengan mulai maka akan menjadi memulai. Dan yang terakhir, imbuhan me mengubah kata dasar dengan awalan T menjadi N. Contohnya apa teman-teman? Iya, contohnya adalah imbuhan me ditambah dengan tangkap. Jadi menangkap. Begitu ya teman-teman, bisa membedakan? Iya, bagus sekali. Materi berikutnya kita akan belajar tentang imbuhan kan. Imbuhan kan adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Kata kerja yang terbentuk menyatakan makna perintah. Contohnya seperti ini teman-teman. Kata ambil ditambah dengan akhiran kan maka menjadi ambilkan. Kemudian yang kedua, kata dengar ditambah dengan akhiran kan maka akan berubah menjadi dengarkan. Contoh ketiga adalah kata pindah ditambah dengan kan akan berubah menjadi pindahkan. Dan contoh terakhir, kata tuang ditambah dengan akhiran kan maka akan berubah menjadi tuangkan. Yang mana keempat ini merupakan kata kerja yang berubah menjadi kata perintah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang imbuhan lah. Imbuhan lah adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Kata kerja yang terbentuk menekankan kata dasarnya dan menyatakan perintah. Contohnya yang pertama ada kata buat ditambah dengan akhiran lah maka akan berubah menjadi buatlah. Yang kedua, gambar ditambah dengan akhiran lah maka akan menjadi gambarlah. Bisa ya teman-teman? Ya, mudah sekali bukan? Yang berikutnya kita akan belajar tentang menulis surat pribadi.
Ini ada contoh dari surat pribadi teman-teman. Ada bagian nomor 1 sampai nomor 7. Di nomor 1 ini ada kalimat Surabaya 16 Agustus 2020. Kira-kira ini menunjukkan bagian apa ya teman-teman? Iya, di bagian nomor 1 itu merupakan tempat dan tanggal penulisan surat. Sementara nomor 2, nih, untuk Jeffrey memantau Jalan Walanda Maramis 123A Manado. Ini menunjukkan bagian apa teman-teman? Iya, ternyata nomor 2 itu menunjukkan nama dan alamat penerima surat. Sedangkan di bagian nomor 3, kalimat Hai Jeffrey, apa kabar? Ini adalah bagian apa? Iya, ternyata nomor 3 itu adalah bagian kalimat pembuka surat. Nomor 4, kenalkan, namaku Doni, aku tinggal di Surabaya, aku seumuran denganmu. Bagian apa ya ini? Iya, bagus. Nomor 4 itu adalah bagian nama pengirim teman-teman. Bagian nomor 5, aku membaca cerita tentang kamu di surat kabar sampai dengan kalimat aku ingin membuat model gajah dan jerapah. Ini merupakan bagian apa teman-teman? Iya, nomor 5 itu merupakan isi surat. Sedangkan nomor 6, kuharap kamu mau menjadi temanku. Aku tunggu balasan darimu ya. Ini adalah bagian apa teman-teman? Iya, nomor 6 adalah bagian kalimat penutup surat. Sedangkan nomor 7, salam teman barumu, Doni Waluyo. Ini merupakan bagian dari salam penutup surat teman-teman. Nanti coba kalian membuat surat pribadi untuk teman kalian ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teks prosedur, yaitu tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Coba kita perhatikan ilustrasi di bawah ini teman-teman. Yang pertama itu teks prosedur terdiri dari judul. Tuliskan judul yang membuat pembaca memahami apa kreasi atau penjelasan yang kamu buat. Setelah itu, di bawahnya yang harus kalian tulis adalah alat dan bahan. Tuliskan semua alat dan bahan yang dibutuhkan, tambahkan keterangan jumlah atau ukuran agar lebih jelas bagi pembaca. Dan ketiga, kita juga harus menuliskan langkah pembuatan. Tuliskan langkah-langkah pembuatan secara berurut, gunakan kata kerja sebagai awal kalimat. Dan yang terakhir adalah bagian penutup atau kesimpulan. Tuliskan tips untuk mempermudah cara pengerjaan ataupun hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan pembaca. Itu adalah 4 bagian dalam teks prosedur teman-teman. Berikutnya kita masih akan membahas tentang teks prosedur. Yang pertama itu kita akan membahas tentang tujuan penulisan. Teman-teman ada yang tahu apa ya tujuan penulisan teks prosedur? Ya, ternyata teks prosedur itu memberikan panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Sementara urutan teks prosedur yang pertama itu adalah judul, kemudian yang kedua adalah alat dan bahan, ketiga itu memuat tentang langkah pembuatan, dan yang terakhir adalah tips atau kesimpulan. Teman-teman ada yang tahu ciri-ciri teks prosedur itu apa saja? Ternyata ciri-ciri teks prosedur itu memuat alat dan bahan yang diperlukan, lalu memuat tahap kegiatan berurut, ketiga menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas, dan menggunakan kata kerja aktif. Ini adalah keempat ciri dari teks prosedur teman-teman. Lalu kapankah teks prosedur itu digunakan? Kapan teman-teman? Iya, ternyata teks prosedur digunakan saat membuat resep makanan, menjelaskan aturan permainan, membuat panduan eksperimen sains, dan memberikan arahan atau panduan. Gitu ya teman-teman. Ini ada contoh dari teks prosedur. Judulnya Prosedur Membuat Mainan dari Kardus Bekas. Yang kedua, bahan yang diperlukan berupa kardus bekas.
ketiga, ini ada alat yang diperlukan berupa pensil, alat warna, dan gunting. Cara pembuatannya ada 6 langkah seperti ini ya teman-teman. Dan di bagian kesimpulan atau tips itu tertulis dengan kalimat "Hore, mainanmu sudah siap untuk dimainkan." Diingat sekali lagi ya teman-teman, teks prosedur itu meliputi judul, kemudian yang kedua alat dan bahan, ketiga adalah langkah pembuatan, dan yang keempat adalah tips atau kesimpulan. Coba nanti kalian praktekkan di rumah cara membuat teks prosedur, misalnya membuat nasi goreng atau cara membuat mainan dari origami. Paham teman-teman? Ya, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.